Ada apa? Nana terdiam setelah melihat kepergian Kak Yumna yang biasanya selalu bersahabat dan dekat dengannya. Untuk sesaat Nana duduk di bangku belakang menghadap kebun dan sawah di sana. Dia menghela napas, bertanya-tanya apakah dirinya salah telah memperlakukan Lia dengan begitu kejam, padahal Lia adalah saudara tirinya. Saat sedang terdiam, Rina keluar dan menemui Nana. Nah, ibu kira kamu kemana? Ayo masuk, ayah kamu udah bangun, katanya mau ngomong. Bu, bisa duduk dulu nggak? Nana mau ngomong. Nana melihat Rina baik-baik saja, tapi dia perlu tahu kebenarannya. Bu, ibu nggak masalah tentang Lia. Lia nggak masalah, dia emang jahatin kamu, pantas dia di penjara. Jangan mikirin apa-apa, ibu emang mau dia dikasih hukuman, kan selama Lia nggak ada kerja, kebutuhan ibu tetap terpenuhi sama kamu. Nana terdiam, dia paham apa yang diinginkan Rina. Dia memang tidak peduli pada Lia dan hanya mempedulikan harta. Nah, kok malah diam sih? Kenapa sih biasanya datang ke sini cerita? Nana menggeleng. Nana masuk dulu mau ketemu ayah, ucapnya. Nana mengetuk pintu kamar, ayahnya yang sudah terbuka. Kemudian masuk, dia melihat ayahnya sedang duduk di kursi sofa di sana. Ayah, ucap Nana dengan manja dan mencoba menutupi kesedihannya. Dia memeluk ayahnya sekilas sebelum duduk di sofa lain. Ayah, tidurnya lama banget. Kamu kesini sendiri, apa sama suami kamu? Sendiri, Mas Sebastian lagi kerja? Oh iya? Kok ayah kayak gak semangat sih ketemu Nana, kenapa? Baru saat itu tatapan mata ayahnya beradu dengan Nana. Nah, ayah mau ngomong serius sama kamu. Kenapa? Ini tentang Lia. Nana menelan ludahnya kasar, ayah tahu dia salah, dia kejam. Tapi sebagai saudarinya, meskipun tiri tolong bebaskan dia. Kasihan dia, semua orang di sini sudah berburuk sangka sama kamu. Mereka bahkan menjauhi keluarga kita. Nama kamu buruk di sini, Nah. Sebelumnya, Nana tidak mempedulikan cemoohan, tapi akibat hormon kehamilan dia menjadi agak sensitif, apalagi saat tahu hal ini juga berdampak pada ayahnya. Tapi itu keputusan Mas Sebastian ya. Kamu bujuk suami kamu, ayah yakin dia mau dengar kamu. Tuan Jackson ingin bertemu dengan Anda selepas siang ini, Tuan. Michael Jackson, tanya Sebastian. Membuat Hans terdiam, bingung harus mengatakan apa karena kepribadian Sebastian terlihat bertolak belakang dengan yang aslinya. Yang mana membuat Sebastian tertawa. Tenanglah, aku hanya bercanda. Aku hanya senang kalau istriku sedang hamil. Selamat Tuan, sepertinya Anda akan merayakan pesta sebentar lagi. Sebastian menggeleng, tidak ada pesta tanpa Luke, tapi dia kini benar-benar jauh dari jangkauanku. Hans hanya mengangguk, suruh Tuan Jackson ke ruanganku saja. Ada orang dari majalah Business Of yang ingin mewawancarai Anda, mereka meminta waktu. Apa aku akan disandingkan dengan orang-orang? Tidak, ini majalah Amerika, khusus majalah bisnis. Apa topik yang mereka inginkan? Tentang perkembangan bisnis Anda? Sebastian mengangguk-angguk, akan aku pikirkanlah. Ucapan Sebastian terhenti saat dia memegang dadanya. Anda baik-baik saja, Tuan? Aku hanya merasakan kram, ucap Sebastian sambil berdiri. Aku akan ke kamar mandi. Hans mengangguk. Karena mereka berada di restoran privat, kamar mandinya berada di dalam ruangan yang sama. Hanya harus melewati lorong sambil menunggu. Hans memakan makanan Cina kesukaannya. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Hans menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera berdiri dan menuju kamar mandi. Dia mengetuk dari luar sebelumnya. Tuan, tidak ada jawaban. Yang membuat Hans memilih mendobrak pintunya seketika hingga pintu terbuka. Tuan, Hans kaget melihat Sebastian tergeletak tidak sadarkan diri. Rahasia baru. Nana terdiam mendengar keinginan dari ayahnya. Dia tidak tahu harus bicara apa pada Sebastian. Mengingat pria itu telah memberikannya segalanya termasuk juga kesembuhan ayahnya. Nanti Nana coba ngomong sama suami Nana ya, ucap Nana. Itu membuat ayahnya tersenyum senang dan terbatuk-batuk. Ayah nggak apa-apa? Enggak, cuma kecapean aja. Ayah kecapean kenapa? Ayah ke sawah lagi. Soalnya nggak ada yang mau kerja sama ayah, Nah. Jadi ayah terpaksa kerja sendiri. Ibu? Iya, sama ibu kamu juga. Nana melihat teko kecil di nakas, isinya sudah habis. Bentar, Nana ambilin dulu airnya. Ucap Nana, keluar dari kamar. Dia melihat Rina yang sedang bermain ponsel sambil tertawa. Dan terlihat dari kukunya Rina memiliki kuku yang bersih. Sepertinya ayahnya berbohong tentang dirinya yang ikut turun ke sawah.
Bu, ayah sakit lagi? Tanya Nana. Ayah kamu udah biasa? Terakhir dibawa kontrol kapan? Ayah kamu gak mau keluar rumah? Ucap Rina yang masih terus fokus pada ponselnya. Kok? Ya ibu gak bisa maksa dong nah. Orang dianya gak mau, ibu bisa apa? Ayah sakit bu. Kalau bisa kamu kasih mobil biar gak perlu nyewa mobil punya orang juga. Kan Grab juga ada sekarang mah. Ada tapi kan namanya orang tua yang mau barang sendiri nah. Kamu harus peka dong. Ayah kamu mau dibeliin mobil, kasih supir sama perawat pribadi biar yang udah paham. Ibu mana tahu ayah kamu lagi sakit. Kelihatan kali ayah pucat. Ya udah ibu pesan Grab nih. Gak usah. Ucap Nana kesal. Dia berjalan mencari Epe yang ada di luar. Epe, iya nyonya. Kita akan ke rumah sakit. Ayah sakit. Baik nyonya. Nana melewati Rina dengan menahan rasa kesal. Dan saat masuk kamar, Nana melihat ayahnya yang sangat pucat sedang merintih kesakitan. Ayah, Epe bantu aku. Hans melihat hasil pemeriksaan, telinganya juga sigap mendengarkan apa yang dokter katakan. Separah itu, tanya Hans untuk yang kesekian kalinya. Yang mana membuat dokter itu mengangguk? Apa ada cara? Rumah sakit ini tidak mampu, tapi ada satu di Dallas. Aku pernah mendengar tentang kabar itu. Di sisi lain, Sebastian terbangun dari tidurnya. Dia merasa sangat pusing. Oh sial. Ada apa denganku? Apa karena efek kehamilan Nana menular? Apa penyakit hamil menular? Dan saat mendudukkan dirinya, Sebastian mendapatkan telepon. Dia melihat mantelnya ada di sofa, membuatnya beranjak untuk mengangkatnya. Itu dari Nana. Halo sayang, ada apa? Mas, ayah di rumah sakit, kamu bisa ke sini? Terdengar suara tangisan Nana yang mana malah membuat Sebastian sedikit panik. Sayang, jangan menangis. Ayahmu akan baik-baik saja, aku akan ke sana, jangan menangis. Aku panik, ternyata ibu tidak pernah mengingatkan ayah minum obat. Penyakitnya kambuh lagi, aku harus bagaimana? Tenang dulu, aku akan ke sana, jangan khawatir. Dan saat Sebastian memakai kembali mantelnya dan hendak keluar dari ruangan, hal itu bersamaan dengan Hans yang masuk. Hans, kita harus ke rumah sakit lain, ayah mertuaku di sana. Ada yang harus Anda ketahui tuan, ucap Hans. Kita tidak punya waktu. Ini tentang kondisi tubuh Anda. Lanjutnya kemudian memberikan hasil pemeriksaan itu. Tatapan wajah Hans membuat Sebastian terdiam dan membacanya. Kenapa kau terlihat begitu serius? Sampai akhirnya Sebastian membacanya. Dia terdiam untuk sesaat kemudian berkata, jangan sampai siapapun tahu, bahkan Nana.